Penyebaran virus corona memang sudah terjadi, tapi bukan berarti kita harus pasrah dan berdiam diri. Walaupun kita tidak boleh panik, tapi kita harus tetap siaga dan berjaga-jaga. Penyebaran virus corona bisa kita kurangi selain menjaga kesehatan, ada hal penting juga yang harus teman-teman jaga. Halo rencang-rencang, how are you? Gimana kabarnya? Iya kabare. Oke, bertemu dengan kita, anak-anak kece. Tanpa mengulur waktu, langsung aja jom kita mulai dari pengenalan G2RT. Apa sih itu G2RT? Terus buat apa sih ada G2RT? G2RT tuh di mana ya? Siapa sih pencetus idenya? Kok bisa gini? Kok bisa begitu? Dan bla 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 bla. Daripada kita penasaran, come on, kita langsung simak penjelasan singkat dari G2RT. Go! Dimulai dari Global Gotong Royong Tetrapreneur atau G2RT, yaitu sebuah gerakan yang berinovasi untuk mensinergikan antara gerakan gotong royong dan kegiatan wirausaha desa. Gotong royong yang memang sudah melekat, mengakar kuat, sampai hati terpikat. Hehe, oke fokus. Karena sejatinya gotong royong merupakan salah satu bentuk dari kearifan lokal dan bentuk identitas bangsa Indonesia. G2RT sendiri nantinya diharapkan mampu membawa perekonomian Indonesia, khususnya wirausaha desa, dapat bersaing di kancah dunia. So, kita udah tahu kan ya, kalau hampir seluruh daerah dan masyarakat yang ada di Indonesia sebenarnya memiliki potensi yang super duper besar, khususnya masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta. Dapat kita lihat, di daerah istimewa Yogyakarta sebagai kota pelajar yang berjajar sana-sini, mentok sana-sini, dan banyak banget perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, dan banyak pula destinasi budaya, kesenian, pariwisata, kuliner, dan sebagainya yang menjadi potensi besar untuk masyarakat Yogyakarta dalam berwirausaha. Gotong royong dan berwirausaha merupakan penggabungan antara kearifan lokal dan potensi masyarakat, lalu dibantu dengan sokongan G2RT dan BUMDes dengan penguatan potensi basis 4 pilar wirausaha. Kira-kira apa aja sih pilar-pilarnya? Mari kita bahas. Oke, untuk pilar yang pertama adalah rantai pasokan bisnis baik dari hulu ke hilir. Kedua, ketersediaan dan kesigapan dalam merespon pasar sebagai sarana bertukarnya nilai produk. Ketiga, kualitas produk melalui sumber daya manusia yang berkualitas, karena sistem yang terkoordinasi hingga pengembangan diri akan mempengaruhi. Dan terakhir, sebagai pilar keempat adalah nilai merek pada produk. Pentingnya nilai merek pada produk karena akan menjadi salah satu cara dalam penguatan potensi wirausaha. 4 pilar wirausaha tersebut merupakan bentuk dari penggunaan gerakan inovasi desa model Tetrapreneur. Kalian mau tahu nggak siapa sih sosok di balik pencetus G2RT yang fenomenal ini? Tentu saja sosoknya pun tak kalah fenomenal. Siapa coba? Kasih tahu nggak ya? Mau tahu banget atau mau tahu aja? Ayo. Hehe. Oke, bercanda kepo. Ya, sabar ya. Jadi, beliau itu adalah salah satu wanita cerdas dan kreatif serta selalu membangun suasana positif di berbagai kesempatannya. Yaps, beliau bernama Ibu Rika Fatimah. Beliau merupakan seorang founder, konseptor, dan tenaga ahli dari G2RT ini. Beliau juga merupakan seorang dosen
yang mengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di salah satu kampus negeri yang diidam-idamkan oleh calon mertua, yaitu Universitas Gadjah Mada yang berlokasi di Yogyakarta. Beliau juga menjadi Associate Professor di Malaysia loh. Wah, hebat ya Bu Rika, udah cantik rupawan, plus pinter lagi. Paket komplit deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salah satu pengembangan dari program yang namanya Global Gotong Royong Tetrapreneur ingin mengembalikan fitrah dari manusia, yaitu bahwa manusia dilihat sebagai sumber intelektual, di mana intelektual itu merupakan pembeda kita, karena kita merupakan satu makhluk yang paling sempurna, kita diberikan akal, sehingga itulah yang membuat derajat kita dibandingkan makhluk lain adalah sempurna adanya dan paling tinggi. Oleh karena itu, dengan adanya Global Gotong Royong Tetrapreneur atau biasanya kita juga bisa sebut sebagai unit-unit GRT, G2RT begitu ya, yang kalau di DIY ini diimplementasikan di desa-desa yang bekerja sama dengan frontliner dari desa, yaitu BUM Desa, Badan Usaha Milik Desa, sebagai salah satu unitnya di sana. Diharapkan semua UMKM yang ada di desa khususnya jangan ragu-ragu untuk bergabung dengan BUM Desa di desanya masing-masing, kemudian khususnya lagi bergabung dengan unit G2RT di masing-masing desa tersebut. Kenapa? Karena dalam G2RT ini satu proses bisnis yang terstandar milik Hasanah Indonesia, yaitu gotong royongnya dalam ekonomi, itu kita terapkan, sehingga nanti hilirisasi produknya merupakan produk yang akan mensejahterakan bukan hanya 1-2 orang saja, tetapi juga merupakan kebersamaan yang rantai pasok yang panjang, sehingga ketika satu produk G2RT itu dapat diterima di hilirisasi pasarnya, maka ke belakangnya menuju hulu itu akan mensejahterakan beberapa titik ya, atau beberapa rantai yang ada di sepanjang proses produksi dalam menghasilkan produk tersebut. Dengan demikian, ini adalah satu kekuatan kita, dan harapannya baik hulu dan hilir kita sama-sama bersatu berjamaah, karena sesungguhnya apapun yang kita lakukan dalam konteks kebersamaan juga dalam berjemaah itu adalah lebih banyak dan lebih harapannya lebih mulia di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sejak adanya program G2R ini, tentu saja yang secara langsung adalah menjadikan semakin aktif, terus semakin jelas untuk kedepannya itu progresnya seperti apa, terus untuk produk-produk yang kita unggulkan itu sudah mulai terukur seperti itu. Itu dampak yang sejak awal itu sudah terasa adanya G2RT itu. I've got no roots, but my home was never